Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ade Suryanda dan juga Ibu Fitria selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Herianti Kartikasari dengan NIM 1304621002, kelas PBA 2021. Kali ini saya ingin memaparkan hasil review buku ataupun resume dengan judul buku Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan. Berikut di bawah ini merupakan gambar atau cover dari buku yang saya review. Adapun identitas dari bukunya, judul bukunya yaitu Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan, dengan penulisnya oleh Hernowo, penerbitnya MLC, Mizan Learning Center, pada tahun terbit 2005, ISBN-nya 97936111003 dengan jumlah halaman sebanyak 98 halaman dan ilustrasinya itu dari Hartono. Oke, baik. Di sini untuk mereview buku yaitu menggunakan tabel KWL di mana ada know, want, dan juga learn. Know ini merupakan what I know, apa yang sudah diketahui. Berarti sebelum membaca buku, eh, diusahakan untuk mengisi bagian tabel know terlebih dahulu. Kemudian ada want, yaitu what I want to know, yaitu apa yang ingin kita ketahui atau apa yang ingin diketahui. Kemudian ada learn, yaitu what I have learned, yaitu apa yang sudah kita pelajari, yang artinya eh, apa yang sudah kita dapat atau kita ketahui dari buku yang telah kita baca. Di bagian now yaitu ada belajar menyenangkan sangat penting untuk meningkatkan semangat siswa, di mana guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa lebih aktif dan juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di bagian one, yaitu bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam beberapa konsep-konsep praktis menurut Hernowo dalam bukunya tersebut. Jadi bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan pembelajaran menyenangkan menurut Hernowo dalam bukunya, yaitu dengan judul Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan. Adapun di bagian learn, di sini atau what I have learned, yaitu menurut Hernowo dalam bukunya tersebut mengungkapkan bahwa untuk membangkitkan semangat dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu menggunakan konsep bangunan segitiga yang tertera di gambar bagian bawah seperti ini, yaitu yang dimana dengan sisi pertama, yaitu ada learning is most effective when it's fun, yang artinya belajar akan berlangsung sangat efektif jika berada dalam keadaan yang menyenangkan. Kemudian pada sisi kedua, yaitu ada kata ambak, yang artinya apa manfaatnya bagiku atau apa manfaat belajar atau apa manfaat materi yang sedang dipelajari oleh siswa tersebut. Kemudian ada sisi ketiga yang bernama brain-based learning atau belajar berdasarkan cara bekerjanya otak. Dari konsep tersebut sudah diterapkan oleh Hernowo dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMU Plus Mutahari di daerah Bandung. Konsep tersebut terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu ada bagian no, di mana guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Belajar akan efektif jika siswa merasa nyaman, tidak tertekan, dan berada dalam suasana yang positif atau menyenangkan. Di bagian one, yaitu apa saja komponen yang dapat membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas menurut buku tersebut atau buku yang saya review. Kemudian di bagian learn, yaitu menurut Hernowo dalam buku yang ditulisnya, tersebut merujuk ke sebuah rumusan yang disampaikan oleh penulis buku The Accelerate Learning Handbook oleh Dave Meyer, di mana Dave Meyer ini menuliskan dalam buku karyanya tersebut bahwa menyenangkan atau membuat suasana belajar dalam keadaan gembira bukan berarti menciptakan suasana ribut dan juga huru hara. Jadi kegembiraan
di tersebut berarti bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, serta terciptanya makna dan juga pemahaman atau penguasaan atas materi yang dipelajari, dan juga nilai yang membahagiakan pada diri siswa. Dari rumusan di atas, didapat beberapa komponen pembangun suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu bangkitnya minat, yang kedua yaitu adanya keterlibatan, yang ketiga yaitu terciptanya makna, yang keempat adanya pemahaman atau penguasaan materi, dan yang kelima itu munculnya nilai yang membahagiakan. Pada bagian yang pertama yaitu soal bangkitnya minat dalam kamus KBBI, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi apabila kegembiraan dikaitkan dengan komponen pertama ini, maka jelas bahwa seorang pengajar ataupun siswanya itu menjadi gembira lantaran uh, di dalam di dalam dirinya memang ada keinginan untuk mengajar atau mempelajari suatu materi pelajaran. Jadi apabila di dalam diri seseorang tidak muncul gairah untuk mengajar ataupun belajar tentang hal-hal yang akan diajarkan atau dipelajarinya, maka di dalam lingkungan belajar mengajar itu agak sulit untuk dikatakan adanya kegembiraan. Kemudian pada poin yang kedua yaitu adanya keterlibatan penuh siswa dalam mempelajari sesuatu. Jadi komponen kedua ini sangat bergantung atau berkaitan pada keberadaan komponen yang pertama. Yang dimana apakah mungkin seorang pembelajar atau guru dapat terlibat secara penuh dan aktif dalam mengikuti sebuah pelajaran apabila di dalam dirinya itu tidak ada sama sekali keinginan atau gairah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi keterlibatan memerlukan hubungan timbal balik apa yang dipelajari dan siapa yang ingin mempelajari, perlu adanya jalinan yang akrab dan saling memahami. Kemudian yang ketiga yaitu ada terciptanya makna, di mana makna ini berkaitan erat dengan masing-masing kepribadian atau masing-masing pribadi, di mana kata makna ini dapat diartikan sebagai terbitnya sesuatu yang memang mengesankan, di mana sesuatu yang mengesankan biasanya dapat menghadirkan makna. Jadi apabila seorang guru tidak dapat menimbulkan kesan mendalam terhadap para siswa, maka mustahil terciptanya makna. Apalagi jika guru melakukan pembelajaran yang monoton dan hampa pada siswa, menjadi sulit untuk menciptakan makna dalam suatu pembelajaran sehingga siswa tidak memahami materi yang dipelajarinya. Kemudian poin yang keempat yaitu ada pemahaman atas materi yang dipelajari. Apabila minat seseorang atau apabila minat seorang siswa dapat ditumbuhkan ketika mempelajari sesuatu, lantas dia dapat terlibat secara aktif dan juga penuh dalam membahas materi-materi yang dipelajarinya, sehingga siswa terkesan dengan sebuah materi pelajaran yang diikutinya, dan tentunya pemahaman akan materi yang dipelajarinya dapat muncul secara kuat, yang dimana rasa ingin tahu untuk mengetahui materi yang dipelajarinya akan tumbuh secara kuat apabila dia berminat, terlibat, dan juga terkesan atas pembelajaran materi tersebut. Karena ada kemungkinan ketika siswa belajar sesuatu yang baru, ya yang kemudian dapat mengaitkan hal-hal baru dengan pengalaman lama yang sudah tersimpan di dalam dirinya, yang intinya materi yang dipelajarinya itu kemudian dapat menyatu dan selaras dengan dirinya. Kemudian pada poin yang kelima yaitu tentang nilai yang membahagiakan. Jadi bahagia menurut bahasa adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Berkaitan dengan belajar, bahagia ini adalah keadaan yang bebas dari tekanan, ketakutan, dan juga ancaman. Jadi rasa bahagia yang dapat muncul di dalam diri siswa bisa saja terjadi karena merasa mendapatkan makna ketika mempelajari sesuatu. Dirinya jadi berharga, dirinya jadi tumbuh berkembang dan berbeda dengan sebelumnya, sehingga nilai yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran menjadi maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu ada no yang ketiga, yaitu nah, yang kedua yaitu dalam pembelajaran guru dapat menjelaskan manfaat dari materi pelajaran yang diajarkan tersebut agar siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah itu relevan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagian one-nya itu mengapa penting bagi seorang guru untuk selalu mengaitkan materi pelajaran dengan manfaat yang bisa diperoleh siswa. Apa peran teknik ambak, yaitu
akronim dari apa manfaatnya bagiku yang diterapkan oleh guru ke dalam pembelajaran. Jadi AMBAK itu adalah akronim dari apa manfaatnya bagiku. Jadi menurut Bobby DePorter dalam bukunya Quantum Learning, jadi AMBAK ini yang sangat jelas dan spesifik akan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang secara baik. Terdapat kutipan dalam buku tersebut bahwa apapun yang ingin Anda lakukan, jika yang Anda lakukan itu tidak memberikan manfaat, ada kemungkinan besar Anda akan malas melakukannya. Jadi kutipan tersebut itu menekankan bahwa seseorang akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu jika mereka memahami manfaatnya. Dalam pembelajaran, hal ini berarti guru harus menjelaskan relevansi materi dengan kehidupan siswa sehingga siswa merasa pelajaran tersebut berguna dan bermakna dengan mengaitkan adanya ambak atau singkatan dari apa manfaatnya bagiku ke dalam pembelajaran. Jadi siswa akan lebih tertarik dan terlibat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga efektif tentunya. Kemudian seorang guru dapat mungkin melakukan kegiatan mengajar dengan cara-cara yang menyenangkan anak didiknya setiap hari karena seorang guru senantiasa mencari manfaat terlebih dahulu ketika ingin mengajar. Jadi dengan merumuskan ambak bisa membantu guru untuk lebih bersemangat dan juga antusias dalam mengajar. Dengan menggunakan ambak dapat membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi perkembangan siswa. Selain itu, ambak ini membuat seorang guru lebih percaya diri dan merasa bahwa apa yang guru lakukan dalam proses belajar mengajar tersebut memiliki arti penting. Ambak juga membantu guru untuk menghubungkan pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah relevan dan berguna dalam kehidupan mereka. Kemudian, di bagian no yang selanjutnya atau yang keempat, yaitu ada guru dapat mengajarkan materi pelajaran di kelas dengan konsep brain-based learning atau belajar berdasarkan cara bekerjanya otak. Di mana di bagian one-nya, yaitu apa yang dimaksud dengan brain-based learning atau belajar berdasarkan cara bekerjanya otak, dan mengapa seorang guru perlu menerapkan pembelajaran dengan cara brain-based learning atau belajar berdasarkan cara bekerjanya otak. Jadi selama ini pendidikan di bagian learn-nya, yaitu eh, selama ini pendidikan jarang dikaitkan dengan otak, lebih tepatnya bagaimana sesungguhnya cara otak bekerja ketika digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi otak adalah organ yang paling banyak dimanfaatkan ketika seseorang menempuh pendidikan. Memahami cara bekerjanya otak menjadi dasar eh, menjadi sebagai penting atau menjadi dasar agar penyelenggaraan pendidikan meraih kesuksesan. Kemudian memahami komponen-komponen otak dan mengetahui bagaimana otak bekerja akan membuat seseorang dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Seorang peneliti yang juga psikolog bernama Howard Gardner berhasil menemukan bahwa di dalam otak tersebut terdapat beberapa area yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan tertentu. Dalam penelitiannya, Gardner baru menemukan adanya 9 macam kecerdasan. Jadi temuan Gardner yang revolusioner ini kemudian diistilahkan atau dinamai atau disebut sebagai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Yang intinya setiap anak pasti mempunyai peluang untuk mengembangkan satu atau dua jenis kecerdasan secara menonjol. Jadi kecerdasan tidak tunggal. Apabila pendidikan dapat mengembangkan seluruh kecerdasan yang ada pada setiap anak, niscaya pendidikan itu akan meraih sukses besar. Kemudian, sebelum Gardner menemukan teori tentang otak atau kecerdasan bernama multiple intelligence, seorang peraih hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, yaitu Roger Sperry, telah menunjukkan kepada kita bahwa otak kita memiliki dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan juga ada belahan di bagian otak kanan. Jadi menurut Sperry ini kedua belahan otak tersebut bekerja secara sangat berbeda. Jadi kalau belahan otak kiri yaitu berpikir secara rasional atau berpikir secara logika, yaitu adanya perencanaan, outline, tata bahasa, penyuntingan, kemudian ada penulisan, kembali penelitian dan juga tanda baca. Sedangkan di bagian belahan otak kanan yaitu berpikir secara emosional, di antaranya yaitu berpikir semangat, kemudian emosi, warna, imajinasi, gairah, ada unsur baru,
dan juga kegembiraan itu berasal dari cara berpikirnya otak bagian kanan. Kemudian temuan dari Sperry ini kemudian mendorong temuan-temuan lain yang lebih hebat dan berguna untuk menjadikan pendidikan lebih dapat dijalani secara nyaman, menyenangkan, dan mampu memunculkan potensi tersembunyi para siswa. Kemudian dari Tony Buzan, misalnya berkat dari temuan Sperry tersebut, dapat menciptakan metode baru yaitu mencatat, yang artinya membaca atau mengingat bernama mind map atau peta pikiran. Jadi metode baru mencatat ini cara bekerjanya disesuaikan dengan bekerjanya dua belahan otak kiri dan juga otak kanan. Ketika mencatat, sebaiknya tidak hanya menggunakan teks, namun juga memanfaatkan gambar jika perlu perkaya dengan catatan tersebut dengan warna, sebab karena otak senang dengan adanya warna bahkan di otak sebelah bagian kanan tersebut, yaitu dapat mencerna dalam pembelajaran berbentuk warna. Kemudian seorang pengajar kreativitas bernama Joyce Wyckoff kemudian memperluas penggunaan metode mind map yang dikembangkan oleh teori Buzan tersebut dengan ke bidang-bidang yang lebih luas. Secara cerdik dalam bukunya menjadi super kreatif melalui metode pemetaan pikiran. Wyckoff ini mengajak siapa saja untuk menerapkan metode temuan Buzan dalam kegiatannya, di mana metode yang pertama yaitu mengefektifkan pemahaman materi belajar, kemudian yang kedua itu membuat presentasi yang menarik dan colorful, kemudian yang ketiga itu memilih tema yang terfokus dalam menulis, kemudian yang keempat tersebut menulis laporan yang dapat merebut perhatian pembacanya, dan yang kelima yaitu memerinci secara efektif agenda pribadi seperti jadwal harian, daftar telepon, dan sebagainya. Jadi apabila sebuah pembelajaran didasarkan pada sistem bekerjanya otak, maka kompetensi akan mudah dimunculkan oleh para siswa karena mereka akan dapat leluasa memilih eh, cara belajar yang disesuaikan dengan karakternya. Yang artinya apabila seorang guru membuka peluang agar sebuah mata pelajaran yang diajarkannya dapat diakses oleh 9 cara yang tadi multiple intelligence menurut Gardner yang dimiliki oleh setiap anak, tentulah anak didik akan tidak bosan dan dapat menentukan cara belajar yang disenangi dan cocok dengan karakter dirinya masing-masing. Dari setiap masing-masing siswa kemudian akan berlomba menunjukkan keunikannya, di mana keunikan tersebut yang akan memberikan ciri tentang materi yang apa yang dapat dikuasainya secara unggul, dan akhirnya jika seorang siswa dapat menunjukkan keunggulannya, tentunya dia memiliki kompetensi. Nah, jadi dari berdasarkan buku dengan judul Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan oleh karya Hernowo, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memahami konsep-konsep praktis tentang bagaimana membuat kegiatan belajar mengajar itu menyenangkan, yaitu ada 3 bagian di bagian buku tersebut. Yang bab pertama yaitu menjelaskan tentang learning is most effective when it's fun. Kemudian di bab kedua yaitu tentang ambak atau apa manfaat apa manfaat bagiku. Kemudian yang di bagian ketiga yaitu brain based learning. Jadi di bagian bab satu itu telah memberikan landasan penting bagi sebuah pembelajaran, di mana bab satu ini ditekankan benar pentingnya pembangunan emosi positif itu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, hal ini karena otak baru akan bekerja secara maksimal jika keadaan berlangsung menyenangkan. Kemudian di bagian bab kedua yaitu memberikan kemudahan kepada para pengajar untuk menemukan secara cepat kegembiraan dalam belajar mengajar. Di dalam bab kedua ini dibahas soal bagaimana membangkitkan motivasi, kemudian menumbuhkan minat, mencari konteks, dan yang paling menemukan manfaat belajar mengajar lewat bertanya. Kemudian di bagian yang ketiga yaitu ada brain based learning atau belajar berdasarkan cara bekerjanya otak. Selama ini pendidikan jarang dikaitkan dengan adanya otak, tepatnya bagaimana sesungguhnya cara otak tersebut bekerja ketika digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi otak adalah organ yang paling banyak dimanfaatkan ketika seseorang menempuh pendidikan. Dengan memahami cara bekerjanya otak menjadi sangat penting agar penyelenggaraan pendidikan meraih kesuksesan. Kemudian dari buku tersebut, adapun kelebihan dan kekurangan. Di bagian kelebihannya yaitu
Dari kelebihan dari buku tersebut menampilkan beberapa gambar ilustrasi seperti adanya kartun ataupun seperti adanya kartun ataupun komik yang dapat membuat para pembaca lebih memahami materi dan tampak menarik untuk membacanya. Kemudian di bagian kekurangan yaitu pada buku tersebut terdapat beberapa kata atau kalimat asing dan juga penyusunan kalimatnya itu yang sulit untuk dipahami bagi para pembaca. Sekian hasil pemaparan resum atau review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.